Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita yang sudah menolong, memberkati, bahkan memelihara setiap kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersekutu kembali bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum jauh kita masuk ibadah kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita, sebab kita tahu bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyambut dan memulai ibadah kita dengan sebuah pujian, telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menggantikan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua berkat pemeliharaan daripada Engkau. Terima kasih untuk kehidupan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun kita menyanyikan sebuah pujian, firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di
Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi yang percaya. Kau pintu bagi yang percaya. Kau pintu bagi yang percaya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan pimpinan Tuhan. Terkhusus hari ini kami boleh bersuka cita. Kami boleh mengingat akan kebangkitan Tuhan. Karena tujuan Engkau lahir ke dunia supaya kami mengalami kehidupan, kemenangan, dan kebangkitan-Mu Tuhan menjadi dasar kami, dasar iman kami percaya. Tidak sia-sia kami percaya karena Engkau bangkit. Dan biarlah di hari ini Bapa, kami boleh merenung kembali oleh firman Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, sekalipun keadaan sangat sulit, namun kebangkitan Tuhan memberi kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, biarlah Engkau Bapa berbicara kepada kami setiap pribadi. Di dalam nama Yesus kami siap. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama boleh menikmati firman Tuhan, ibadah sekalipun masih di rumah. Namun tetaplah bersuka cita, tetaplah bersemangat, karena kuasa kebangkitannya memberikan sukacita pengharapan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Albert Einstein adalah seorang tokoh yang sangat fenomenal, cerdas, cendekiawan. Namun siapa sangka ternyata Albert Einstein sempat dibilang bodoh, dianggap remeh oleh guru bahkan teman-temannya. Sampai ketika ibunya memberikan biola kecil untuk Albert Einstein belajar musik, dan ternyata dari dia belajar biola, Albert Einstein bisa menjadi pemikir hebat, penemu hebat, ilmuwan hebat di abad ke-20. Dari biola kecil, dari kasih ibunya. Namun siapa sangka juga ada seorang tokoh yang bernama Walt Disney, tokoh yang hebat menciptakan banyak animasi, kartun yang sangat terkenal, setiap anak-anak pasti mengetahuinya. Namun siapa sangka ternyata inspirasinya berasal dari dia mengorek sampah di studio kecilnya. Ternyata dari hasil mengorek sampah-sampah itu, dia menemukan banyak inspirasi dari sampah menjadi perusahaan animasi terbesar di dunia. Namun di Alkitab ada kisah yang luar biasa. Puncak kisah Alkitab yaitu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan kutuk menjadi berkat. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mampu mengubahkan hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan, hal yang sangat jelek menjadi hal yang indah dan mulia di mata Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah tema kita hari ini. Paskah adalah kuasa mengubahkan ucapan kutuk, ucapan kebencian menjadi ucapan Allah penuh kasih yang menyelamatkan. Kita akan buka Yohanes 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, mari kita lihat Yohanes 18 ayat yang ke-14.
Kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita buka Alkitab kita. Yohanes 18 ayat yang 14. Dikatakan firman Tuhan, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Perkataan mereka, perkataan yang mengharapkan kematian bagi Tuhan Yesus. Menurut mereka kematian Tuhan Yesus lebih berguna bagi bangsa itu. Kematian Tuhan Yesus mereka pikir adalah kekalahan Tuhan Yesus. Tapi ternyata ucapan kematian, ucapan kutuk, ternyata diubah Tuhan menjadi ucapan kebangkitan oleh Allah Bapa. Di dalam Injil sangat jelas kita boleh belajar firman Tuhan. Dalam Matius 27 ayat 18, Markus 15 ayat yang ke-10, ada rangkaian kebencian manusia. Hati manusia yang benci, dengki dan ganas. Kalau Anda buka firman Tuhan, orang dengki dengan Tuhan Yesus, orang benci, orang tidak suka tanpa alasan kepada Tuhan Yesus, mengharapkan bahkan sampai kematian Yesus, sampai akhirnya kepada sebuah tindakan. Salah satunya dalam pasal Matius 24 ayat yang keempat dan ayat yang ke-50. Mereka mencari cara, mereka mencari celah, mereka mencari kesalahan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, sampai kepada hasilnya salib. Padahal sesungguhnya Alkitab catat Pilatus hendak bebaskan Yesus, tapi mereka mendesak Pilatus sampai akhirnya kepada hukuman salib. Menurut mereka salib adalah kutuk. Menurut mereka salib adalah hukuman paling terjelek, paling hina untuk Yesus. Tapi ternyata hukuman paling hina, paling jelek adalah ternyata menjadi peristiwa kemenangan bagi umat manusia. Rangkaian kasih Allah, ucapan Allah belas kasihan. Ketika Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15, di pada saat itu juga Allah menjanjikan pengharapan, proto-evangelion. Allah menjanjikan pengharapan ada keselamatan dari keturunan umat manusia, yaitu adalah Yesus. Lalu kemudian kepada tindakan, Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi serupa umat manusia, datang sebagai manusia, lahir ke dunia, melayani dengan totalitas. Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35. Sebuah tindakan-tindakan yang luar biasa dari hati Allah, tindakan Allah sampai kepada hasilnya. Lukas 24 ayat 46, Efesus 2 ayat yang 16, Filipi 2 ayat yang 8. Yesus rela disalib. Menurut manusia salib adalah kutuk, hina, tapi dalam rencana Allah itu adalah bukti kasihnya yang besar bagi kita. Masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak manusia masih dibelenggu? Misalnya, setiap orang ingin mengalami kelegaan, tetapi tidak mampu memberikan kelegaan kepada orang lain. Seringkali kita ingin mengharapkan kelegaan. Kita ingin mengharapkan kita ini mengalami hati yang mengalami sukacita. Namun kita susah memberikan kelegaan bagi orang lain. Setiap orang pengen diampuni, tetapi sulit untuk mengampuni. Saya pastikan setiap orang ingin diampuni, ingin merasakan pengampunan. Tetapi bukankah hal pengampunan masih juga menjadi PR yang sulit bagi banyak orang? Setiap orang ingin mengalami damai sejahtera, tetapi sepertinya ada kutuk yang menahan. Oleh karena itu kuasa kebangkitan membawa kita sadar tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dengan kebaikan dan hebat kita sendiri. Sekalipun bahkan mungkin kita sudah melayani puluhan tahun, tahunan, mungkin kita sudah banyak beramal dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi dasar kita. Dan tidak mungkin bisa manusia melakukan apa yang Tuhan lakukan. Namun kuasa kebangkitan Tuhan adalah kuasa yang mampu membebaskan belenggu. Bukankah tidak sedikit juga orang masih berlawan, masih ingin berperang dengan banyak hal yang berperang dalam dirinya. Tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri, hanya dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu izinkan saya membahas 7 perkataan Tuhan Yesus di dalam momen dia disalib. 7 perkataan, 7 word of Christ. Perkataan Yesus yang sangat-sangat fenomenal. Perkataan Yesus di tengah-tengah dia disalib yang kita ingin belajar pada hari ini. Yang pertama dari Lukas 23 ayat yang 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya ulangi lagi. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah-tengah Yesus disalib, di tengah-tengah orang menolak Yesus, di tengah orang-orang ingin kematian Yesus yang hina di bukit
Golgota di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kuasa kebangkitan yang luar biasa. Sekalipun dia menderita, sakit, menderita bukan hukuman untuk dia, bukan kesalahan dia ditanggung, kesalahan kita ditanggung. Namun dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah." Kuasa salib yang pertama adalah kuasa pengampunan. Pemulihan sejati dimulai dan diakhiri dari kasih Bapa yang rela membayar hukum dosa melalui anaknya. Allah penuh kasih, yes. Namun Allah juga adalah Allah yang penuh adil. Tidak bisa Allah yang penuh kasih ini tanpa Allah yang penuh adil ini, berarti dia bukan Allah. Banyak orang berkata kepada saya, kalau Allah mengasihi, udahlah cukup ampuni saja. Oh, tidak bisa, berarti dia bukan Allah. Iya, dia mengasihi kita, tapi dia juga Allah yang adil. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia berbuat dosa, memberontak Allah, ada harga yang harus dibayar. Sehingga ketika Allah yang penuh kasih dan penuh adil, itu adalah Allah yang kita percaya. Di dalam Yesus Kristus, dia menanggung itu semua. Dan kuasa kebangkitan yang pertama yang penting kita pelajari adalah kuasa pengampunan. Banyak ilmu psikologi, ilmu mungkin mengalami tentang jiwa, banyak motivasi-motivasi dunia, bagaimana menghadapi situasi yang sulit, perkataan orang yang jelek, ternyata tidak bisa mengatasi itu. Tidak ada ilmu di dunia, tidak ada motivator di dunia yang mampu mengubahkan hati penuh benci menjadi hati yang damai. Hanya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang salib adalah peristiwa di mana keadilan dan kasih Allah melebur jadi satu untuk keselamatan manusia. Saya ulangi lagi, salib adalah peristiwa keadilan dan kasih Allah yang melebur menjadi satu untuk keselamatan manusia. Luar biasa bukan? Yang kedua, kita belajar dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dikatakan firman Tuhan, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di tengah-tengah penderitaannya dia masih memikirkan ibunya. Karena menurut sejarah pada abad mula-mula, Josephus, ayahnya Yesus, Yusuf, sudah meninggal. Sehingga Yesus hidup hanya dengan ibunya. Di tengah-tengah penderitaannya dia tetap memikirkan, mempedulikan keluarganya. Ini mengingatkan saya ternyata kuasa salib, kuasa kebangkitan Yesus. Tadi yang pertama pengampunan, memulihkan hubungan pribadi. Yang kedua ternyata kuasa kebangkitan Yesus memulihkan hubungan di dalam keluarga atau community. Teringatlah saya kepada Kejadian 3. Bukankah iblis kejahatan kegagalan pertama-tama menggoda dulu Hawa perorangan, lalu akhirnya merusak keluarga, itu Adam dan Hawa. Tata kuasa salib ingin mengubahkan itu, mengembalikan kepada posisi yang Allah inginkan, Allah rancangkan semula, di mana pemulihan pribadi berlanjut kepada pemulihan keluarga. Itulah yang Yesus lakukan di tengah-tengah dia disalib. "Ibu, inilah anakmu." Dan berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Tetap mengingat keluarganya. Artinya kuasa salib mampu memulihkan keluarga yang rusak. Kuasa salib pengorbanan Yesus mampu memulihkan keluarga yang hancur, mampu memulihkan keluarga yang tak berdaya, mungkin mengalami banyak tantangan dan persoalan kehidupan, bahkan di tengah-tengah situasi ekonomi dan virus corona yang sulit ini. Kuasa kebangkitan Yesus mampu memulihkan setiap keluarga yang mungkin mengalami keretakan. Lalu yang ketiga, dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kepada siapa Yesus berkata? Kepada penjahat di sebelahnya. Padahal ada bagian lain tertulis bahwa sebenarnya semula dua orang itu menghina dan mengejek Yesus loh. Sebenarnya dua orang ini juga mengejek dan menghina Yesus.
Namun mengapa yang satu tetap mengejek Yesus, yang satu bertobat dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Saya pelajari, saya renungkan. Bisa jadi dan besar kemungkinan dia melihat kuasa kebangkitan. Detik-detik akhir sebelum meninggal, Roh Kudus menjamah salah seorang di sebelah Yesus. Seorang yang juga penjahat, layak dihukum. Tapi dia mungkin mendengar perkataan Yesus yang pertama dan kedua. Mendengar perkataan Yesus di tengah-tengah disalib. Orang biasanya mengejek. Biasanya orang akan mengeluarkan umpatan kata-kata negatif. Ini siapa? Pribadi apa ini? Di tengah-tengah salib dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sontak penjahat yang tadinya juga mengejek Yesus berubah 180 derajat. Dan dia bilang, iman kepada Yesus. Dan Yesus pun mengatakan dengan jelas, declare jelas, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau. Ternyata yang ketiga, apa maknanya? Ternyata rekonsiliasi, kuasa kebangkitan Tuhan memampukan setiap orang punya kehidupan baru, sekalipun mungkin sedetik yang lalu bobrok. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mampu membawa orang untuk berubah. Tidak ada kata terlambat bagi setiap orang untuk berbalik lagi kepada Allah. Asal ia mau bertobat, mengaku dosa. Tadinya ia mengejek, ia berubah. Kuasa salib adalah kuasa yang luar biasa. Tidak ada dimanapun selain hanya dalam Injil, yang mampu memberikan pengharapan orang yang bobrok, orang yang hancur, untuk memiliki kehidupan baru. Itulah kuasa salib. Makanya kekristenan bukan agama, bukan sekedar agama, bukan sekedar ritualitas, tetapi adalah sebuah hubungan yang indah, penuh damai sejahtera, yang memampukan orang memiliki kehidupan pengharapan yang baru. Makanya orang yang mengerti titik ini, mengalami Yesus, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saya percaya melayani bukan karena takut orang, melayani bukan sekedar karena segan, atau mungkin melayani bukan karena beban, tapi sukacita. Mengapa? Karena sadar hidupnya mengalami zaman Tuhan. Orang-orang yang mengalami zaman Tuhan pasti akan mengalami sukacita dan semangat yang besar untuk mengasihi Tuhan. Makanya orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, tidak mungkin dia rajin setia kepada Tuhan bukan sekedar takut neraka atau pengen ke surga, bukan, tetapi karena dia rindu mengenal Yesus. Kalau hari ini kita masih takut neraka, tidak membuat Anda masuk ke surga. Oh, 100% orang takut neraka, tapi tidak bisa masuk ke surga. Tapi apa yang buat kita bisa masuk kepada surga? Hanya kepada ketika kita menerima kasih Yesus, mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, Matius 27 ayat yang 46 dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini statement yang sangat memusingkan. Banyak orang berdebat di titik ini. Martin Luther, pendeta-pendeta hebat pusing, tapi saya tidak ingin membahas kepada hal yang pusing. Saya hanya melihat ada hal yang sangat-sangat bermakna. Dan saya banyak berdoa untuk poin ini. Kembali lagi pada Kejadian 3. Ketika Adam memilih tawaran Hawa, sebenarnya Adam tahu firman Tuhan, sadar tidak boleh makan buah itu. Tapi dia rela tetap memilih itu supaya jangan sampai Hawa dihukum sendirian. Adam kondisi rela dia untuk sama-sama dengan Hawa mengalami konsekuensi. Dia rela meninggalkan hubungan yang indah dengan Allah Bapa demi memilih pasangannya yang sudah membawa dia kepada hal yang salah. Tetapi Yesus memilih penderitaan terberat, memilih untuk sementara terpisah dari Bapa hanya demi pengharapan, hanya demi kebangkitan manusia. Adam memilih kenyamanan semu, akhirnya menjadi penderitaan yang berat bagi seluruh manusia. Tapi Yesus memilih penderitaan yang berat supaya manusia mengalami pengharapan dan hidup yang kekal. Penderitaan terberat salib bukan soal sekedar dipaku, bukan sekedar mungkin diejek orang. Sebenarnya penderitaan terberat Yesus adalah
Dia tidak ingin jauh. Tidak ingin hubungan jauh dari Bapa. Sesungguhnya yang membuat kita akhirnya banyak hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan. Dan hari ini kita boleh sama-sama belajar apa makna kebangkitan Yesus. Bukankah seringkali ketika hubungan kita jauh dari Tuhan, akhirnya kita mulai lesu, akhirnya kita mulai turun step by step, undur demi undur. Dimulai dari mana? Hubungan yang mulai renggang dari Tuhan. Tapi marilah ingatlah kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita, mengingatkan Anda dan saya untuk kembali, ayo alami kebangkitan, ayo alami hubungan yang kembali harmonis dengan Tuhan. Hanya karena kebangkitan Yesus yang mampu membuat kita kembali memiliki hubungan yang akrab. Dan hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, hubungan yang kembali akrab, memampukan kita kembali memiliki hidup yang berkemenangan. Adam adalah kisah manusia memilih jauh dari Bapa. Tapi Yesus memilih penderitaan yang berat demi Anda dan saya memiliki hidup yang kekal. Lalu yang kelima, dari Yohanes 19 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, dikatakan, aku haus, I'm thirsty. Banyak yang menggambarkan Yesus secara literal adalah haus, benar-benar haus fisik. Dan memang menurut riset, orang yang dalam penderitaan yang berat pasti kekurangan cairan. Tubuh memiliki 80% cairan. Dan banyak juga orang yang menderita, orang yang menjelang ajal, dikatakan rata-rata mengalami sebuah pengalaman haus yang luar biasa. Tidak salah juga. Tetapi ada juga yang memandang bahwa kepada peristiwa Yesus mengatakan dalam Yohanes yang keempat, bahwa menggambarkan kepada perempuan Samaria yang dia jumpainya di tengah-tengah mengambil sumur, bahwa akan hadir peristiwa yang penting, yaitu adalah apa? Orang akan menikmati air, bukan sekedar air fisik, tapi air kehidupan, yaitu ialah Yesus. Tapi boleh saya kasih makna pada momen ini. Kata aku haus, sederhana saja. Bahwa sebenarnya adalah Yesus rela haus supaya manusia tidak mengalami haus lagi. Bahwa dialah air hidup. Yesus rela haus supaya manusia yang percaya kepada Yesus tidak mengalami kehausan. Bukankah sekarang banyak orang pengen kaya sebenarnya karena dia haus pengakuan. Orang pengen pinter hanya karena dia mungkin haus harga diri. Tidak sedikit orang yang haus, hidupnya capek hanya demi pujian-pujian semu, karena sesungguhnya batinnya mengalami kehausan. Tapi Yesus datang ke dunia. Dia disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia rela haus supaya sesungguhnya manusia mengalami kepenuhan sejati. Supaya manusia mengalami air kehidupan yang sejati. Supaya manusia mengalami kesegaran di hati, di jiwa. Sehingga hidupnya pun hidup yang mengalami kemenangan. Dia rela haus supaya Anda dan saya menikmati air kehidupan. Yang keenam, dikatakan aku selesai. Yohanes 19 ayat yang 30. It's finished. Apa yang selesai? Apakah sekedar selesai disalibkan? Ternyata bukan. Setelah saya renungkan, kembali lagi kepada Kejadian 3:15, di mana yang jahat akan meremukkan tumit, yaitu peristiwa salib, penderitaan itu tumit. Tetapi ternyata melalui salib, Yesus meremukkan kepala ular. Apa yang selesai? Yang selesai adalah proses peremukan kepala ular. Maut, penderitaan itu seperti hanya menggigit, menghancurkan tumit. Sakit, yes. Tetapi kemenangan di pihak Allah. Ia meremukan kepala ular. Itulah artinya finish. Apa finish? Finish dari rencana penggenapan, rencana nubuat yang digenapi Yesus. Selesai. Apa itu? Proses peremukan kepala ular. Makanya firman Tuhan berkata, hai maut di mana? Sangat. Sudah dihancurkan, diremukan. Kegagalan personal, kegagalan pribadi Adam diatasi oleh keberhasilan, ketaatan Yesus.
Kehancuran rumah tangga Adam dan Hawa, institusi keluarga, diatasi oleh kasihnya Yesus kepada ibunya, kepada keluarganya. Kehancuran rumah tangga diatasi pemulihan keluarga. Masa depan yang suram, dunia bekerja, pintar, hebat, punya kekayaan, tapi suram, tidak mengalami damai yang sejati, diatasi oleh masa depan penuh pengharapan oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. It's finished, selesai. Apa itu? Kepala ular sudah diremukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya sampai kepada yang terakhir, yang ketujuh, Lukas 23 ayat yang 46. Into your hand, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya adalah apa? Yesus melakukan dengan tuntas dan penuh totalitas. Yesus tidak dibunuh, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Saya mau sampaikan satu hal yang penting. Salib adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting kita renungi. Di sisi manusia, dia berkata, aku tidak menginginkanmu. Manusia menolak Yesus. Yohanes 1 ayat yang 11, ayat yang 10. Yesus ditolak. Yesus tidak diterima. Manusia tidak menerima salib dalam sisi manusia. Bukti puncak manusia menolak, tidak menerima Yesus. Tapi di sisi Allah, salib adalah I want you. Aku menginginkanmu. Aku rela mengorbankan anakku yang tunggal. Yohanes 3:16. Di sisi manusia, salib bukti puncak manusia menolak Allah. Tapi di sisi Allah, salib adalah bukti keseriusan Allah menginginkan manusia, mencintai manusia, mengasihi Anda dan saya. Saya simpulkan kuasa kebangkitan Yesus. Di dalam Paskah ada kuasa mengubah kutuk menjadi kemenangan. Di dalam Paskah ada kuasa mengubahkan kebencian menjadi damai yang tidak bisa Anda dapatkan dimanapun. Di dalam Paskah selalu ada lembaran baru, bahkan bagi orang yang paling bobrok sekalipun. Di dalam Paskah yang jauh jadi dekat. Bukti bahwa kita tidak perlu menyembah Tuhan di tempat yang harus khusus dan jauh-jauh, mungkin harus ke Israel. Bahkan melalui corona ini pun kita bisa menikmati. Di rumah pun kita bisa menikmati Tuhan. Tapi saya ingatkan, ini momen yang diizinkan Tuhan. Nanti pada saatnya ketika ini beres dan selesai, kembali kita bersukacita di rumah Tuhan dalam persekutuan bersama. Paskah membawa kita dari yang egois, egosentris menjadi Kristus sentris. Yang tadinya kita mungkin melayani juga, tapi hanya demi kita, demi diri kita. Tapi berubah, kita melayani untuk kemuliaan Kristus. Sehingga ketika mungkin kita diejek, mengalami gesekan, mengalami tantangan, kita tetap maju dalam Tuhan. Ayat terakhir yang akan saya bacakan sebagai penutup, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau hari ini kita mungkin mengalami beban berat, bahkan di tengah virus yang sangat-sangat menyerang seluruh umat manusia di dunia ini, firman Tuhan mengatakan, ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa. Marilah di momen kebangkitan Tuhan ini, kita kembali semangat. Yang lemah kembali menjadi kuat. Yang putus asa kembali memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh kembali belajar bahwa kuasa kebangkitan-Mu membawa kami kembali memiliki pengharapan yang sejati. Kuasa kebangkitan-Mu mengubahkan kutuk, mengubahkan hal yang sangat-sangat jelek menjadi hal yang mulia. Kami tidak bisa temukan ini dimanapun, hanya melalui peristiwa puncak karya Kristus, kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kemenangan. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu Tuhan. Membawa kami sadar bahwa apa yang kami percayai tidak sia-sia. Karena Engkau bangkit, Engkau hidup,
kami tidak sia-sia percaya kepadamu. Inilah syukur kami Tuhan. Di momen kebangkitan Tuhan Yesus, kami diperteguh iman kami. Kami kembali tidak lemah dan putus asa. Bahkan kami berdoa, kuasa kebangkitan Tuhan memulihkan pribadi kami, memulihkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan momen Paskah ini mengingatkan kami, tidak ada persoalan yang paling buruk, tidak ada hal yang paling hina yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah seluruh umatmu menikmati dan menghayati kebangkitanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Terima kasih buat hambanya Guru Injil Nyoman Yosua yang sudah menjadi sumber berkat bagi kami semua untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang kuasa kebangkitannya. Dan biarlah pada saat ini juga kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti doa berkat oleh Pak Gembala. Namun sebelum itu mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan mengiringi suatu pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan senang hati arahkanlah hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan, keselamatan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan, penghiburan, kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.